Halo anak-anak, salam semangat. Bertemu lagi dengan Pak Dika di pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan membahas materi sebagai berikut. Nah, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, seperti biasanya, kita akan menyanyikan lagu Mars PPK. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars PPK dengan menggunakan gerakan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan lagu penuh semangat. Bagaimana? Sudah semangatkah kalian hari ini? Baik, biar tambah lebih semangat, mari kita tepuk PPK. Saya akan membantu kalian yang akan menirukan. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, integritas, mandiri, gotong royong. Terima kasih semangatnya anak-anak, jaga selalu semangatmu, jaga juga selalu kondisi tubuhmu. Mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, saya akan tunjukkan beberapa tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, di materi operasi pembagian bentuk pecahan, kita akan membahas 3 pokok pembahasan sekaligus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai membagi pecahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang membagi pecahan campuran. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai membagi pecahan dengan 2 pecahan lainnya. Materi yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang membagi pecahan. Jika di antara kalian ada yang bertanya, apakah caranya sama ketika kita menghitung operasi perkalian bentuk pecahan? Tentunya tidak sama. Ya, dalam pembagian itu anak-anak yang perlu kalian ketahui, caranya sedikit berbeda. Coba saya tuliskan terlebih dahulu. Seperti biasa, saya di sini mencontohkan menggunakan 2 huruf. Maksudnya adalah A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, jika dalam operasi perkalian bentuk pecahan, kalian menghitungnya menggunakan cara lurus atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Di dalam pembagian tentunya sedikit berbeda. Berikut caranya. Langkah yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu pecahan yang pertama. Pecahan yang pertama kita tulis apa adanya.
berarti tetap A per B. Nah, barulah langkah yang kedua kita lihat di sini ada tanda pembagian. Nah, dalam peraturannya tanda pembagian boleh diubah ke dalam bentuk perkalian. Ya. Berarti kita langsung ubah ke dalam bentuk perkalian. Syaratnya bila kita ubah ke dalam bentuk perkalian, pecahan berikutnya atau pecahan samping kanan tanda perkalian itu wajib kamu ubah. Pembilang diletakkan sebagai penyebut, penyebut juga diletakkan sebagai pembilang, dibalik. Berarti A per B dikali B per A. Langsung saja kita menuju soal pembahasan yang pertama tentang materi membagi pecahan. Berikut soalnya. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, pecahan yang pertama tetap kita tulis apa adanya. Berarti 1/4 ini tetap kita tulis apa adanya. 1/4. Nah, 10 di sini itu kan sama dengan 10/1. Berarti kalau tanda pembagiannya kita ubah ke bentuk perkalian, hasilnya adalah 1/10. Nah, kita lihat langkah selanjutnya. Apakah ada pecahan atau bilangan yang bisa dibagi secara silang? Baik, kalau tidak ada berarti kita langsung kalikan secara lurus. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 1 kali 1, 4 kali 10. 1/40. Supaya lebih paham, saya akan memberikan soal pembahasan yang kedua. Berikut soal pembahasan yang kedua. Nah, langkah yang pertama juga sama seperti soal yang nomor 1. Kita tulis apa adanya pecahan yang pertama atau yang awal. 2/4. Barulah langkah yang kedua kita ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di sini 3 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut, berarti kita balik. 6 kita letakkan sebagai pembilang dan 3 kita ubah sebagai penyebut. Nah, baru langkah yang selanjutnya kita cari bilangan yang bisa dibagi secara silang. Nah, di sini 6 dan 4 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Berarti sisanya adalah 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, di sini 3 bagi 2 tidak bisa ya, ataupun sebaliknya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita kalikan secara lurus. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini pembilangnya adalah 2 dan 3, berarti 2 kali 3 adalah 6 per 2 kali 3 lagi adalah 6. Ya. Nah, 6/6 itu sama dengan 6 bagi 6. Berarti 6 bagi 6 sama dengan 1. Sekarang kita menuju materi pokok pembahasan yang kedua. Di materi pokok pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai membagi pecahan campuran. Berikut contoh soalnya. Nah, dalam operasi pembagian bentuk pecahan campuran, langkah yang pertama tentu kita mengubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran ini kita lihat 1 3/6 ya, berarti seperti biasa 1 dikali 6 terlebih dahulu, hasilnya berapa? Baru ditambah 3. Berarti 1 kali 6 itu di sini hasilnya kan 6, ditambah 3 berarti 9/6. Barulah langkah yang kedua, tanda pembagian kita ubah menjadi tanda perkalian. Berarti kalau kita ubah menjadi tanda perkalian, pecahan berikutnya wajib dibalik. Jadinya adalah 10/9. Nah, langkah selanjutnya anak-anak, kita bagi secara silang atau kita sederhanakan secara silang. Mana bilangan yang bisa disederhanakan atau dibagi secara silang? Di sini 9 ya, 9 bisa dibagi 9 ya, langsung saja berarti
habiskan 1, 1. Nah, 10 dan 6 bagaimana? Apakah bisa disederhanakan secara silang atau dibagi secara silang? Tentunya bisa. Dengan dibagi angka berapa anak-anak? Betul sekali, angka 2. 10 bagi 2 hasilnya berapa? 5. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti sama dengan adalah 1 kali 5 dan 3 kali 1. Berarti adalah 5/3. Nah, 5/3 di sini bila diubah ke dalam bentuk pecahan campuran karena pembilangnya di sini lebih banyak daripada penyebut, berarti jawabannya adalah 1/2/3. Sekarang kita menuju ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu tentang materi membagi pecahan dengan dua pecahan lainnya. Berikut contoh soalnya. Nah, cara mengerjakannya juga sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita tulis apa adanya terlebih dahulu, pecahan pertama. Tetapi di sini kita lihat pecahan yang pertama itu bentuknya masih pecahan campuran. Berarti wajib kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/6 jika dijadikan pecahan biasa adalah 14/6. Nah, barulah langkah yang kedua, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda perkalian. Berarti pecahan yang berikutnya kita balik, 6/3. Setelah itu di sini ada tanda bagi lagi, berarti kita ubah juga ke dalam bentuk perkalian dengan diikuti pecahan berikutnya, berarti menjadi 4/2. Nah, di sini kita cari nih angka yang bisa dibagi secara silang atau disederhanakan secara silang. Di sini ada ya, 6 bisa dibagi, berarti habis 1, 1. 14 dibagi 3, bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita cari lagi angka yang sekiranya bisa. Apakah pecahan pertama bisa dibagi dengan pecahan ketiga? Tentunya bisa dan boleh. Nah, 14 di sini itu bisa dibagi dengan 2, berarti 7 ya. Ini 1. Nah, sudah nggak ada lagi ya anak-anak. Baik, kalau tidak ada lagi, kita langsung kalikan secara lurus. Ya, pembilang dikalikan dengan sesama pembilang. 7 kali 1 dikali 4. 7 kali 1 adalah 7. 7 dikali 4 adalah 28. Berapa anak-anak? 1 kali 3 dikali 1. Berarti adalah 3. Nah, 28/3 ini kita lihat pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti kita wajib ubah ke dalam bentuk campuran. Sama dengan 3 kali berapa yang mendekati 28? Betul, jawabannya adalah 3 kali 9. Kita tulis 9 sebagai bilangan bulat. Baru sisanya tadi berapa? Atau hasil perkalian 9 kali 3 tadi berapa? 27. Berarti 28 dikurangi 27, sisa 1. Penyebutnya tetap 3. Nah, jawabannya adalah 91/3. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu di materi pembahasan berikutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Dan jangan lupa kerjakan soal evaluasi operasi pembagian bentuk pecahan berikut ini.